Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Mungkin hari ini senang sekali rasanya saya bersama Pak Taufik. Pak Taufik, beliau ini adalah salah satu karyawan dari pegawai dari Yayasan Dinia Pekanbaru yang membantu keuangan, Pak, ya, untuk saat ini. Jadi untuk kedepannya kita akan dibantu beliau di yayasan untuk membangun sebuah sistem keuangan yang baik, Pak, ya, di yayasan. Insya Allah. Insya Allah kedepannya. Jadi ini sebenarnya video yang sudah lama tertunda, Pak. Saya sudah hampir 1 bulan lamanya tidak upload video karena kendala 1-2 hal, juga karena kesibukan kita, Pak, ya. Jadi hari ini saya sempatkan juga diskusi dengan Pak Taufik, yang mana beliau ini punya banyak cerita mungkin atau punya banyak background yang menarik menurut saya, karena sebelumnya beliau pernah bekerja di salah satu perbankan, Pak, ya. Salah satu perbankan, dan di situ sudah mungkin bisa punya posisi yang baik sebenarnya, Pak, ya. Tapi beliau tinggalkan itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa beliau meninggalkan? Nah, gitu. Karena dalam Islam itu ada, bukan istilah, Pak, ya, mungkin kita bisa bilang itu ada hijrah, ya. Hijrah itu perjalanan mungkin, Pak, ya. Perjalanan dari mungkin orang dari yang mungkin dari titik nol mungkin bisa jauh lebih baik gitu lah. Jadi kalau untuk hijrah ini, kita selaku orang awam, saya buka cerita dulu nih, Pak. Ya, boleh. Saya pernah nonton salah satu acara di salah satu televisi swasta yang membahas soal hijrah. Dan kebetulan waktu ini yang hijrah ini adalah seorang musisi. Ya, kalau nggak salah saya, dia tuh pemain bass di additional bass di salah satu band besar. Saya nggak perlu sebutkan bandnya, tapi pasti band besar. Kemudian ditanya ke beliau itu, kenapa Bapak memilih jalan hijrah? Padahal sudah di puncak karir. Kenapa memilih jalan hijrah? Ternyata alasannya sederhana, Pak. Yang saya tangkap, alasannya karena 1 jam ketika saya konser, kata dia kan, sudah berapa orang yang saya lalaikan sholat karena hanya menonton video acara saya, konser saya. Saya selaku musisi, saya tidak akan sebesar Beatles, kata dia. Legacy saya seorang musisi apa, nggak ada, kata dia. Saya paling hanya seorang pemain bass, kata dia, di salah satu band. Dan karir saya sampai mana sih? Musik saya akan bertahan sampai berapa lama sih? Belum tentu segede Beatles, dia. Tapi selama itulah saya melalai, dengan adanya itu dia dia sebenarnya masih belajar, Pak, hukum tentang hijrah, hukum tentang bagaimana riba atau segala macam, dia baru belajar. Tapi alasan sederhana itulah yang membuat dia betul-betul yakin untuk hijrah. Udah berapa banyak orang yang saya lalaikan sholat. Ketika dia hijrah, semakin dia dekat, semakin hatinya sesak, nafasnya sesak gitu loh. Ketika dia datang ikut majelis atau ikut mungkin seperti pengajian, semakin dia mendekati sana makin sesak, katanya. Kebayang dosa-dosa yang lama gitu, katanya, Pak. Gitu kan, yang dia selama ini konser mungkin dengan hiruk pikuknya dunia musik gitu loh, Pak. Nah, mungkin nggak jauh beda dengan kita yang pernah di dunia itu, Pak. Di sini kami sama Pak Taufik sebenarnya bukan menyalahkan institusi atau menyalahkan pola kerja, Pak, ya. Tapi kita membawa ke diri kita sendiri. Ya, benar, Pak, ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik sendiri, makna hijrah bagi Pak Taufik sendiri apa? Gitu lah. Ya, makasih, Mas. Karena ini menarik nih, Pak. Ya, cukup banyak ya teman-teman yang juga bertanya kenapa saya mengambil langkah ini untuk meninggalkan posisi karir yang sedang dalam masa puncaknya gitu. Ya, kalau ditanya begitu memang bukan cuma teman-teman sih, keluarga sendiri juga, keluarga juga banyak yang bertanya seperti itu, bahkan banyak menyayangkan gitu. Tapi kalau bagi saya mungkin begitulah hidayah, ya. Jadi kembali kepada bicara masalah hidayah. Dulunya saya juga kurang lebih hampir 20 tahunan lah saya, 18 tahun lah. 18 tahun saya berkecimpung di dunia finance keuangan, ya. Itu ada di perbankan, di lembaga keuangan. Terakhir saya di perbankan, bahkan di perbankan syariah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya mengambil keputusan seperti itu. Ya, berawal dari tadi. Berawal dari mungkin doa orang tua, ya. Pastinya doa orang tua yang selalu mendoakan supaya kita diberi jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan selamat. Kemudian dorongan dari, kebetulan saya punya kakak yang juga sudah lama hijrah. Sekarang tinggal di Bekasi. Nah, beliau yang sering memberikan
masukan-masukan, kemudian berbagi ilmu tentang mau kemana sih kita setelah hidup ini gitu. Iya, betul. Berawal dari situ, kemudian masuklah ke masalah pekerjaan, gitu. Masuklah pekerjaan. Awalnya saya juga berontak, sama seperti teman-teman yang lainnya juga mungkin cerita hijrahnya sama sama saya ya. Awalnya juga logika kita selalu mempertentangkan antara apa yang kita jalani dengan ketentuan di dalam syariat. Jadi saya cukup lama sih, pergolakan hati saya cukup lama untuk mengambil jalan ini. Setelah akhirnya saya resign itu ketika saya jadi ingat pesan bapak, mendiang bapak saya kan dulu pernah berpesan, waktu beliau juga baru mengenal dakwah sunnah itu kan, beliau dulunya juga sama seperti kita kebanyakan mengenal agama ini hanya sekedar kenal dari apa yang disampaikan orang ustadz gitu, yang artinya ya hanya sebatas kenal secara kulitnya aja gitu. Tapi tidak dalam penerapannya. Tidak dalam penerapannya. Jadi kemudian setelah membaca-baca kitab-kitab, mencari buku dan segala macam, beliau juga alhamdulillah di akhir-akhir masa hidupnya mendiang sudah mulai hijrah. Bahkan suatu kali pernah waktu beliau sakit, dia sampaikan ke saya, sudahlah kamu berhenti dari bank. Waktu itu hati saya berontak, loh kalau saya berhenti anak istri saya mau kasih makan apa Pak? Gitu. Saya punya niat berhenti tapi belum saat ini, saya bilang gitu. Itulah yang setiap hari terjadi sampai akhirnya beliau berpulang tahun 2017 bulan September tanggal 18 kalau nggak salah. Nah itu jadi hari semacam trigger buat saya. Jadi istilahnya milestone Pak ya. Iya, milestone-nya di situ. Milestone-nya di situ. Saya akhirnya menyadari bahwa ternyata itulah permintaan yang paling mulia dari orang tua saya kepada saya gitu waktu itu ya. Akhirnya hati saya akhirnya melunak, dan sejak itu saya mulai mengkaji-kaji, walaupun waktu masih di bank syariahnya sendiri saya masih banyak ikut pengajian, tapi mungkin karena sentuhan sesuatu itu, ujian itu belum masuk ke hati kalau belum ngena gitu loh. Jadi mungkin dia harus klik Pak ya. Iya, begitulah cara Allah mungkin harus klik menyentuh hati kita yang ini. Di situ saya merasa kehilangan dan dari situ saya mulai menyadari bahwa apa yang kita cari di dunia ini nggak ada artinya gitu. Jadi hanya dalam waktu sekejap Allah cabut semua kenikmatan hidup, kenikmatan segala macam. Jadi berawal dari situ saya mulai belajar. Walaupun waktu itu masih di situ Pak ya? Masih di situ. Belajar. Jadi setiap hari masuk kerja ya tetap menjalankan aktivitas, menjalankan kewajiban seperti yang kita sepakati di awal saya bergabung di perusahaan. Tapi setiap hari saya merasa nggak tenang gitu. Artinya ada yang salah dengan cara hidup saya, dengan pola hidup saya. Dan di rumah tangga pun dulu sering terjadi cekcok gitu ya, anak sakit-sakitan, banyaklah ujiannya. Karena waktu kita banyak tersita di kerjaan. Kerja dari jam 6:30 pagi saya sudah siap-siap kan ngantar anak ke sekolah. Antar anak sekolah dulu, benar. Ke kantor, nanti pulangnya malam. Nggak ada tuh ceritanya pulang sore atau apa tuh, nggak ada. Pasti pulangnya malam terus. Bahkan pernah pulang sampai bukan malam lagi, saya bilang tuh tinggal nunggu berapa jam mau subuh. Nah, biasanya pulang. Akhir tahun Pak ya, atau akhir bulan ya. Selalu seperti itu ya. Mas Rizky kan juga pernah di perbankan ya. Jadi seperti itulah. Jadi saya pikir lama-lama ngapain sih saya ngabisin waktu saya untuk sesuatu hal yang nantinya juga tidak akan saya pertanggungjawabkan di akhirat, tapi nggak membawa kebaikan gitu. Nah, di situ jadi saya mulai belajar. Ya, alhamdulillah pelan-pelan mulai dikuatkan hati untuk bisa istiqomah di jalan jalan kebenaran. Saya ngatakan itu jalan kebenaran karena memang menurut saya yakini seperti itu, dan dari kitab suci yang saya pelajari ya seperti itu intinya. Dan
ya alhamdulillah akhirnya kuat juga untuk melepas jabatan itu. Dan ada satu keyakinan yang membuat saya makin yakin bahwa rezeki itu sudah ada digariskan. Bahkan menurut para ulama-ulama kan Allah menciptakan, sebelum menciptakan kita, bumi dan segala isinya itu 50 tahun sebelum, 50.000 tahun sebelum, kalau nggak salah 50.000 tahun sebelum diciptakannya segala isi langit dan bumi ini, Allah telah menciptakan kalam, dan situ telah dicatat semua tentang takdir manusia. Rezeki, jodoh, kematian, semua udah tercantum di situ, dan tinggal kita menjalani, karena Allah mengatakan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi intinya bekerja juga ibadah, gitu. Mencari nafkah juga ibadah. Jadi semuanya kita asal kita niatkan karena Allah, ya alhamdulillah itu menjadi ladang pahala buat kita. Nah itulah sekelumit awal kenapa saya bisa hijrah ke itu. Bahkan mungkin Pak, setelah mulai belajar, kalau kita bilangnya belajar, sampai sekarang sebenarnya kami juga masih belajar, masih banyak kekurangan dari ilmu agama kita kan Pak, bahkan banyak hal-hal yang kita lupakan juga mungkin gitu kan. Tapi paradigma masyarakat sekarang terhadap hijrah itu, kalau saya pribadi ada dua macam Pak. Ada yang memang dia tahap belajar, ada yang ekstrim gitu. Nah, kalau kita bahas soal ekstrim, ini nanti ujung-ujungnya udah sampai ke Timur Tengah sana nih kan. Nah, tapi kalau yang ini, yang sifatnya belajar tadi itu, mungkin mereka harus melihat dari lingkungan yang paling bawah dulu gitu Pak. Saya bahkan juga punya teman yang juga alhamdulillah hijrah, memang dimulai dari nol dan tidak punya apa-apa Pak. Ada teman saya. Itu Pak tapi alami nggak? Gitu. Ya, saya pernah ngalamin itu. Jadi ketika saya mulai tidak bekerja lagi, saya rasain. Saya jadi pedagang ayam, jual makanan Pak. Jual makanan, kemudian bikin kue. Itu jam-jam 2, jam setengah 3 malam tuh sama istri tuh berdua tuh ngulek adonan, kita bisa kita antar. Ya saya alami itu seperti jadi, tapi saya bismillah, saya niatkan bahwa semua ini adalah bentuk ujian gitu ya. Karena setiap kita pasti akan merasakan saat kita di atas, di titik itu, benar. Kita juga akan merasakan berada di titik paling bawah ya. Dan menurut saya itu hal yang wajar, tidak perlu kita jadi khawatir, takut dan segala macam. Kita nggak ini. Bahkan Allah berkata burung yang terbang pun pagi pulang dari sangkarnya malam itu pun dia pulang dengan tenang bawa rezekinya gitu. Begitu juga dengan kita. Yang penting kita istiqomah, kita niatkan seperti itu, ada aja rezekinya. Yang penting kita jalanin aja apa yang Allah perintahkan Allah dan Rasulullah ajarkan ke kita kan. Memang saya pernah merasakan itu. Jadi bahkan nggak punya uang pun sama sekali. Sementara nih anak di sini. Makan pernah saya jalani. Jadi menurut saya itu mungkin cara Allah ya. Setelah lama berkecimpung di dunia riba, mungkin itu cara Allah memberikan semacam kalau saya bilang mungkin membiasakan diri kita juga untuk jauh lebih baik Pak. Gitu jadi kalau dulu jujur saya bilang, dengan jabatan saya mohon maaf saya sedikit angkuh dengan orang. Karena saya memang dari dulu meniti karir itu tanpa bantuan siapa-siapa gitu. Maksudnya bantuan teman gitu ya. Ya teman dan teman mensupport gitu kan. Seperti itu. Jadi tidak ada efek ini karena anak si ini anak itu. Jadi dengan capaian kinerja seperti itu, saya merasa timbul rasa sombong gitu ya. Rasa ria di dalam hati dan menganggap rendah orang lain. Jadi di saat itu Pak, mungkin ada satu yang mengganjal di saya sebenarnya, antara di saat di posisi seperti itu yang Bapak bilang tadi, timbul rasa sombong tadi, mungkin kita tidak bisa membedakan antara konsumtif dan produktif. Betul kan? Akhirnya misalnya kita bisa bagi 3, konsumtif, produktif, dan kebutuhan hidup tadi itu gitu loh. Yang harusnya kebutuhan hidup itu termasuk salah satunya agama, betul kan? Nah, jadi yang ini betul-betul lupa jadinya. Yang 2 ini lebih penting, konsumtif dan produktifnya gitu loh. Gimana tuh? Ya, jadi itu yang saya rasakan dulu waktu masih di dunia itu ya.
semua lupa dengan anak, lupa dengan istri. Maksudnya bukan lupa dalam arti tidak ingat sama sekali ya, tapi kita melupakan hak mereka. Hak mereka untuk anak untuk mendapatkan bimbingan dari bapaknya, kemudian mereka juga pengen berkomunikasi, bercanda, tapi kita pulang ke rumah dengan membawa 10 menit masalah dari kantor sampai di rumah kita udah capek, lelah. Yang ada ujung-ujungnya anak pengen bercanda sama kita, kena marah gitu. Nah, itu yang terakhir akhirnya saya menyadari bahwa ini sebenarnya lingkungan yang nggak sehat buat saya gitu. Jadi belum lagi masalah-masalah dengan nasabah yang nunggak, yang bermasalah seperti itu ya. Walaupun alhamdulillah ya, selama saya menangani pembiayaan di sana waktu saya di ini, alhamdulillah NPL-nya kecil sih, NPF-nya sekitar mungkin 0% lah, 0, sekian lah gitu. Tapi tetap saja yang namanya kenyamanan di hati itu tetap masih ada yang mengganjal lah gitu istilahnya. Jadi itu saya akhirnya memberani. Saya juga pernah ngalami ya seperti itu Pak, waktu di bank. Jadi waktu itu saya punya nasabah juga, bapak itu sudah tua, mungkin umurnya sekitar 50-an lah gitu. Jadi ketika dia kolaps ya, atau kita bisa bilang wan prestasi ya, kalau di perbankan namanya wan prestasi, saya tuh ada rasa tidak enak, sedih, kasihan, tidak tega gitu Pak. Yang kita bayangin orang tua kita ketika dia di posisi itu bagaimana, apa dia harus jual, dia harus lepaskan itu. Nah itu, ini kalau kita bicara riba sebenarnya banyak sekali dalilnya Pak. Tapi kita ngikutin secara itu aja lah Pak. Apanya? Mungkin yang nonton juga harus coba merasakan juga. Ketika di posisi saya dan Pak Taufik itu, ya kita tega enggak? Kalau saya tidak Pak. Gitu loh. Jadi itu salah satu alasan juga yang memberatkan untuk tidak lanjut lah di dunia seperti itu. Gitu. Saya juga pernah merasakan itu, Mas Riki. Dulu lucunya, saya ini pejabat perbankan, pejabat bank. Tapi saat itu orang tua saya sendiri, mendiang ibu, mengajukan pinjaman ke bank, tapi nggak ngomong ke saya gitu. Tadi, mohon maaf video kita terputus, ada telepon masuk, saya lupa pakai modus bank. Oke, tadi yang tadi sempat kita ngebahas soal apa Pak ya? Ternyata orang tua Pak Taufik sendiri sempat lama melakukan apa ya, pinjaman di bank juga. Sementara kita juga kerja di situ gitu. Jadi saya di bank syariah saat itu, kemudian tanpa pengetahuan saya, ibu memberanikan diri meminjam ke bank konvensional dan nggak nanya-nanya dulu ke saya gitu. Padahal saya pejabat bank dan saya sedikit banyak tahu tentang perbankan gitu. Setelah saya pulang ke Pekanbaru, tanpa sengaja lagi ngobrol-ngobrol sama beliau, ada selembar surat dari bank. Saya baca, loh ini surat apa? Kemudian ya beliau menjelaskan bla bla bla. Di situ saya ada rasa marah, kecewa, emosi, nggak terima. Tapi ya itu kenyataannya gitu. Sampai akhirnya saya sempat ngomel sama ibu. Walaupun saya mestinya nggak begitu, tapi ya karena terbawa perasaan jadi saya sampaikan. Ya itu yang saya rasakan, bagaimana orang tua saya tertekan dengan kondisi pinjaman yang pelunasannya berapa tahun ya, saya lupa, pokoknya panjang gitu, padahal hanya minjem 40 juta rupiah. Saya sampai akhirnya di situ saya sempat ternyuh, dan dari situ juga sudah mulai bibit-bibit ingin berhenti dari bank itu di situ sudah ada gitu. Jadi perasaan nggak terima. Bahkan saya dulu pernah waktu di bank konvensional dulu, bank X ya di Batam, saya pernah saking nasabah ini susahnya, padahal cuma minjem kurang lebih 200 jutaan lah, tapi sudah diangsur dan hanya tersisa sekitar 120 jutaan. Itu 4 unit rumahnya kejual gitu. Bayangin, 4 unit rumahnya itu harta-harta dia yang dia punya lah. Padahal kalau saya hitung-hitung rumahnya itu bisa berapa lebih kali Pak ya? Kalau kita jual misalnya. Makanya setelah itu saya merasa itu tadi sama yang seperti Mas Riki rasakan, bahwa banyak kezoliman. Jadi riba itu memang kalau buat saya bukan kita hanya bicara ini ya, kalau bicara secara syariatnya mungkin akan lebih menakutkan lagi ya, dosanya yang gitu, yang katanya
sama dengan menzinai bukan sendiri. Ya. Jadi lebih parah daripada kita berzina sama orang lain. Lain ya, gitu. Dosanya gitu. Ya bukan berarti membenarkan itu tidak, tapi begitulah dahsyatnya. Jadi itu akhirnya ya alhamdulillah saya tinggalkan, alhamdulillah masih makan kok. Masih makan. Yang membuat kita susah meninggalkan itu tuh karena gengsi dan gaya hidup kita. Gaya hidup kita, benar. Jadi memang paradigma orang yang kebanyakan tidak berani tadi. Padahal sebenarnya saya yakin Pak sudah banyak orang yang punya keinginan sampai sana gitu kan. Cuma karena kebutuhan hidup yang mungkin memaksa mereka untuk tetap bertahan di situ gitu kan. Atau mungkin ketidakpercayaan mereka terhadap kalam Allah kali, atau percaya kepada rezeki Allah mungkin bisa jadi gitu kan Pak. Ya, kalau saya pernah merasakan malah ketika gaji kita di angka 5 juta ke atas 7 juta dengan gaji yang kecil tuh kayak seperti nggak ada perbedaan gitu Pak. Iya. Gitu. Ya kalau di kecil susah juga, yang gede pun juga susah gitu. Gimana tuh? Sama aja. Ada yang banyak apanya perbedaan. Nggak ada bedanya saya. Ya. Dulu yang saya rasakan, kalau saya katakan, saya nggak sebutkan angka, tapi gaji saya sudah 2 digit gitu. Sudah 2 digit, artinya kalau dihitung-hitung dengan kehidupan yang sekarang saya jalani, mestinya banyak yang bisa saya kumpulkan harta gitu ya. Kalau bicara ngumpulin harta, tapi nyatanya enggak. Setiap bulan selalu aja ada kurangnya, ada kurangnya. Yang anak sakit lah, masuk rumah sakit lah, yang pengeluaran ini itu segala macam, yang ujung-ujungnya nggak kelihatan. Ini duitnya pada kemana sih sebenarnya? Gitu. Padahal duitnya banyak. Duitnya banyak itu. Sementara ketika kita berdagang kecil-kecilan aja, tapi kalau kita merasa cukup, alhamdulillah, ya bisa kita jalanin. Makanya saya kadang-kadang saya juga sedih juga lihat teman-teman yang sekarang masih bertahan di situ. Mungkin ya pilihan hidup ya masing-masing. Saya hanya bisa kasih nasihat, kemudian saya doakan aja mudah-mudahan teman-teman bisa berpikir lebih jauh lah tentang. Karena gini Pak, saya juga pernah mendengar beberapa orang yang mungkin dulunya besar di dunia itu, kemudian setelah pensiun bahkan mereka tidak punya apa-apa. Maksudnya bukan dari sisi harta saja, tidak punya kemampuan untuk berusaha. Karena sejatinya manusia itu seharusnya kan fight Pak dimanapun dia berada. Tapi ketika dia sudah terbiasa dengan lingkungan pekerjaan dan mungkin dengan gaji yang besar, ketika dia sudah tidak dapatkan itu lagi di masa tua dia dan tenaga sudah tidak kuat, ya syukur-syukur kalau kita bisa memaintennya dari kita muda. Tapi ketika dia tua nanti ternyata nggak bisa memaintennya dengan baik, kita mau berusaha nggak punya kemampuan, istilahnya kayak jualan kita nggak berbakat jualan atau gimana. Kebanyakan banyak orang tua yang seperti itu sekarang Pak gitu. Kasihan malah gitu. Syukur-syukur anaknya mau membiayai dia gitu kan, tapi kalau anaknya nggak ada atau anaknya juga mungkin sulit kan gitu. Kalau saya pribadi prinsipnya tidak mungkin Allah menciptakan manusia itu tanpa rezeki. Iya, rezeki. Artinya rezeki itu kalau ukurannya uang, ukurannya harta ya memang sulit. Kalau saya mengukur rezeki itu dalam tanda kutip ya, rezeki itu semua yang kita dapat. Bahkan sebenarnya ketika saya tidak bekerja di bank, saya lebih banyak waktu untuk ibadah. Menurut saya itulah rezeki yang lebih baik gitu. Karena ketika kita kerja di bank, waktu kita terbatas. Bahkan di bulan suci Ramadan pun kita nggak bisa fokus dan maksimal untuk beribadah. Padahal bulan suci Ramadan itu bulan pengampunan dosa ya. Dalam setahun kita hidup, dikasih 1 bulan kita untuk bermunajat, minta ampun dan beribadah. Kalau nggak kita manfaatkan sayang gitu. Saya berpikirnya gitu. Sementara waktu saya masih bekerja, saya nggak bisa dapatkan itu. Nah, kebanyakan orang berpikir rezeki itu diukur dari nilai uang, gaji dan segala macam. Padahal udara yang kita hirup ini aja sudah rezeki nih Pak ya. Mata yang masih bisa melihat dengan sempurna, lidah masih merasakan pahit manisnya masakan ya kan. Itu semua betul rezeki. Dan kalau kita baca surat Ar-Rahman, maka kita akan terus menangisi diri kita sendiri bahwa tidak ada nikmat yang bisa kita dustakan. Nikmat mana lagi? Tidak ada lagi nikmat yang bisa kita dustakan. Cuman manusia itu selalu merasa kekurangan karena berkacanya kepada itu tadi. Nikmat itu dikonotasikan nominal angka. Padahal sejatinya bukan begitu. Bukan itu.
memang kalau kita pikir berat sebenarnya untuk meninggalkan itu. Cuma kalau tidak dicoba, nah itu dia juga ya. Pasti. Atau mungkin ada orang yang mungkin sudah ada punya niat dan akhirnya coba walaupun sulit dia akhirnya berhasil. Ada mungkin yang harus disentil dulu, ya. Gitu kena ini kena itu dulu, baru dia apa, itu kan gitu. Jadi saya juga ada temen yang punya permasalahan yang sama Pak dengan kita dulunya gitu kan, atau dengan kita yang pernah menjalani hal seperti itu. Bahkan memang itu dia dilema sekali. Dia bilang ke saya, cerita, ya, gajimu di tempatmu bekerja berapa? Ya pasti tidak sebanyakmu, gitu kan. Tapi enak ya jadi orang yang berpikir di sana. Sementara kami jadi orang yang udah kerjaan itu sudah terstruktur gitu lah kan. Tekanan itu datang, apa semuanya datang, tapi dia ketika dapat uang akhirnya balik lagi nih keinginan, udahlah nggak usah berhenti gitu. Begitu. Jadi memang sulitnya di situ karena mikir takut nanti anak nggak makan, itu nggak makan. Nah, paradigma yang seperti ini yang masih berkembang di masyarakat Islam terutama di Indonesia gitu. Karena memang sudah disampaikan ini kalau bicara ini Mas Riki, ujung-ujungnya balik ke kesarian lagi. Kesarian lagi ya. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu memang Allah sampaikan kan. Kalau nggak salah Al-Baqarah 155 ya. Allah itu akan menguji manusia itu dengan rasa lapar, ketakutan, kehilangan nyawa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita yakin bahwa semua itu adalah ujian, ya insya Allah pasti Allah kasih jalan keluarnya karena tidak ada cobaan yang diberikan Allah itu melebihi dari kemampuan umatnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita yakin gitu ya. Cuman kadang-kadang kita suka nggak yakin. Intinya gini, rezeki itu sudah pasti ada. Jadi tinggal bagaimana kita mau berusaha gitu kan. Ya usahanya itu tadi, usahanya bagaimana mendekatkan rezeki itu banyak bersedekah. Kemudian menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga, terutama keluarga ya. Kemudian menyantuni anak fakir miskin, anak yatim. Kemudian yang paling utama itu adalah birrul walidain ya. Menghormati dan patuh pada kedua orang tua kita. Bagaimana rezeki itu datang dari situlah. Dari situ tadi ya. Sumbernya gitu. Tanpa kita sadari. Tapi saya percaya Pak, rezeki itu sebenarnya bukan nominal saja. Kadang banyak orang rezeki itu nominal kan, uang gitu loh Pak. Ada mungkin rezeki, wah punya anak itu rezeki, kan, Pak. Atau ketika kita beramal itu bahkan itu bisa jadi rezeki. Ketika kita memberikan ilmu, gitu, atau kita dapat ilmu itu rezeki gitu loh Pak. Jadi mungkin ya dari yang misalnya ilmu yang kita dapatkan tadi kita terapkan kemudian bermanfaat, ya itu kan rezeki bagi kita. Betul. Dan itu bagi orang yang nerima juga bermanfaat gitu. Iya, jadi pahala juga. Setuju, saya memang seperti itu. Konsepnya rezeki itu tidak semata-mata diukur dari uang. Kalau konsepnya rezeki diukur dari uang, pasti orang yang paling berbahagia itu korun kan? Korun ya, kayak udah seberapa banyak artinya sampai hari ini tuh masih disebut orang harta korun gitu. Harta korun. Tapi dia tidak menikmati kan? Tidak menikmati. Ujung-ujungnya dia masuk, matinya malah masuk neraka ya kan? Nah, jadi kalau ukurannya uang, korun lah lebih kaya. Iya benar-benar. Kalau ukurannya jabatan, rezeki itu Fir'aun lebih gila lagi. Udah nganggap dirinya Tuhan malah. Nah itu. Makanya jadi kadang-kadang kita suka nggak menyadari hal-hal seperti itu. Kalau saya sih ya itulah ya, mungkin pengaruh usia juga. Iya. Saya pernah baca hadis, ayat Al-Quran ini nggak salah. Jadi ketika Nabi itu berumur di usia 40 tahun. Kalau orang bilang kan sekarang usia 40 itu adalah usia matang ya. Matang ya. Mapan gitu. Iya, usia mapan. Kalau laki-laki itu udah mapan itu harusnya gitu kan. New life-nya di situlah gitu ya, masa keemasannya gitu. Nah di situ saya pernah dapat pelajaran dari Ustadz bahwa itu adalah titik terakhir, titik kulminasi ya, titik puncak dari kehidupan seorang manusia. Jadi ketika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia diberikan dua pilihan. Apakah dia akan memilih jalan yang sesat atau jalan yang lurus? Karena
kalau orang yang pas ketika usia 40 tahun masih tidak menyadari kekurangannya dalam hidup, maka dia akan melanjutkan kemaksiatan yang dia kerjakan sebelumnya gitu kan. Misalnya dia udah terbiasa dengan gaya hidup yang hedonis lah seperti itu ya. Atau mungkin yang kebiasaan lama dia ketika masih muda ya akan terus apa? Misalnya kayak ya kita contohnya di sekitar kita ada banyak sebenarnya Pak. Iya. Itu yang di depan tuh. Ya kurang lebih lah begitu. Jadi makanya seperti itu. Jadi ada doanya. Iya. Doanya ketika Nabi itu mencapai usia 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya gitu kan. Dan seterusnya gitu. Jadi minta petunjuk, ya Rob, tunjukilah aku bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan itu. Intinya seperti itu. Jadi harus sering-sering kita baca ketika usia. Saya kebetulan udah 46 tahun, jadi dan 6 tahun ini kurang lebih doa itu insya Allah saya terus terapkan. Jadi supaya kita nggak tahu, karena Allah itu malah maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi nanti ketika saat ini kita udah banyak beribadah, ujung-ujungnya ketika kita mati, kita bukan mati yang istiqomah, malah kita bisa tersesat seperti itu. Makanya selalu sering-sering itu sih. Kalau saya sedikit kayaknya itu aja. Supaya tetap ini. Karena hidup yang saya jalani ini nih adalah hidup yang baru, istilahnya. Saya berasal dari kehidupan yang seperti itu. Ya dulunya. Sekarang jauh berbeda. Iya, akan sangat gampang saya tergoda. Betul. Nah, itu yang makanya saya mulai salah satunya menjauhi. Betul, itu dia. Menjauhi itu satu, dari teman-teman yang masih seperti itu juga. Jadi gini Pak, kalau saya pribadi juga mempunyai lingkungan yang mungkin kita kurang lebih sama. Hanya saja mungkin saya masih goyang lah Pak. Tapi di satu sisi kadang suka berpikir juga gitu kan, ketika musibah itu datang gitu kan, yang menguras emosi tadi gitu kan, akhirnya situ kan orang kan biasanya ketika di titik itu dia ingatnya ke sana gitu kan, ketika senang kan tidak gitu kan, nggak lagi lupa lagi tuh gitu kan. Mungkin butuh yang namanya lingkungan tadi. Ya alhamdulillah sekarang kalau kayak saya pribadi, atau mungkin Pak Taufik juga ngerasakan, kita berada di lingkungan yang benar-benar baik sebenarnya. Terlepas dari hiruk pikuknya, tapi inilah lingkungan yang sehat kalau menurut saya. Secara batin Pak ya, secara apa gitu loh, pekerjaan juga apa, karena dulunya emang mungkin kita nggak akan mungkin kalau kita ingat dulu ngeri Pak. Nah kemudian terakhir Pak, ini kalau kita bahas soal riba atau bank itu kayaknya saya juga nggak di posisi yang orang yang paham di situ. Sama. Kemudian menyalahkan perbankan, saya takut juga nanti dituntut gitu. Tapi pilihan kembali ke masing-masing Pak ya. Ketika mereka titik nyamannya mereka kan mereka yang tahu, yang nonton juga coba dirasa gitu. Kira-kira ada yang kurang nggak gitu? Gitu nggak Pak? Setuju ya. Kalau ada yang kurang, nah ya di mana nih kurangnya gitu kan gitu loh. Selama ini mungkin yang ku cari materi tapi bisa nggak membahagiakan kan? Kalau tidak membahagiakan apa gunanya gitu kan Pak? Bahkan ketika kita di posisi seperti ini bukan berarti kita juga aman dari cobaan, tidak. Pasti kasih cobaan terus. Selagi kita masih hidup, pasti ujian dan cobaan itu pasti ada. Jadi ujian dan cobaan itu kan untuk meningkatkan tingkat keimanan kita. Betul. Sampai di level mana dia? Yang tahu levelnya Allah, cuman kita nggak tahu. Jadi ini untuk yang terakhir Pak Taufik, kita tidak akan menyinggung soal perbankan juga, tidak akan menyinggung soal riba juga, karena mungkin ada orang yang berkompeten lagi di bidangnya. Mungkin nanti next video kan saya coba undang orang-orang pakar gitu, yang lebih paham. Tapi mungkin dari sisi Pak Taufik sendirilah yang sekarang benar-benar sudah lepas dari itu. Apa yang dirasakan sekarang? Apa yang dirasakan sekarang? Ya pasti berbeda, tapi tingkat nyamannya jauh nggak atau gimana Pak? Merasa feel-nya gimana? Kalau ya biar yang nonton tahu juga Pak, ketika dia sudah ingin, kemudian kan ternyata endingnya begini gitu loh. Walaupun sebenarnya manusia pada intinya selagi dia masih hidup akan diuji terus gitu Pak. Ya, jadi kalau saran saya sih buat teman-teman yang masih berkecimpung itu ya, yang masih ini, siapkan mental dulu. Ini berat ya. Anda akan masuki suatu dunia baru, dimensi baru, dimensi kehidupan baru yang sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan saat kita masih di dunia seperti itu. Dan itu berbeda jauh dan bertolak belakang sekali. Dan
pasti ya, yang seperti Mas Riki bilang tadi ya, kita akan mengalami pergolakan, pergolakan hidup lah, batin segala macam kita akan mengalami itu. Dan saran saya sih bagi teman-teman, siapkan mental. Kalau belum siap, ya disiap-siapin, belajar. Mulai dari sekarang belajar. Karena nanti ada penyakit baru, kanker, itu banyak kantong kering gitu kan. Iya pasti. Dan yang paling berat itu adalah cobaannya keluarga. Benar. Karena ketika kita mau hijrah itu, memberitahu keluarga itu sesuatu yang berat, dan memberikan pemahaman kepada keluarga yang, ya mohon maaf, kebanyakan kita di Indonesia ini sekarang kan beragama itu karena orang tua saya orang Islam, tapi kita nggak mendalami sebenarnya arti Islam. Bahkan ketika ditanya, kamu Islam ya, tahu syahadat, tahu arti syahadat sendiri, makna syahadat pun kadang nggak tahu. Kita bersaksi tentang Allah dan tentang Rasulullah, tapi kita mengingkari dalam realitasnya gitu. Nah itu yang masih banyak orang ini belum menyadari itu. Jadi ya pelan-pelan bagi yang, nasihat saya sih bagi yang pelan-pelan, kalau belum siap pelan-pelan belajar. Karena intinya kita di dunia ini kan memang kayak musafir ya. Kita hanya singgah sementara aja, berteduh di bawah pohon, lanjutkan yang perjalanan. abadi beda ya. Ada lagi nanti dia. Iya. Karena memang sekarang tinggal kita mau, ujungnya kita mau kemana? Kemana nih? Pilihan itu pada diri sendiri, mau kemana gitu kan. Karena saya, ya kita orang awam Mbak, yang kita juga ciptaan Allah ini kan tidak luput dari banyak kesalahan, tidak luput dari kekurangan, kekhilafan gitu kan Pak. Tapi untuk berusaha lebih baik itu memang berat gitu. Pasti. Ya. Tapi tujuan sebenarnya itu gitu kan. Banyak kita nggak sadar itu sebuah tujuan akhir gitu kan. Kalau ditanya kebahagiaan, alhamdulillah saya merasakan bahagia yang berbeda dengan saya. Artinya ya alhamdulillah rumah tangga nggak sering ada cekcok. Tapi di awal dulu istri kira-kira berat nggak untuk jalan? Sangat berat Ya. Sangat berat. Tapi setelah istri, saya setiap pengajian saya ajak istri. Oh gitu. Jadi kalau pengajian saya nggak sendirian, saya bawa istri. Yuk ikut yuk pengajian. Biar dia paham juga. Jadi setidaknya dia yang dulu juga pernah belajar agama, mungkin karena kesibukan dunia lupa kita kembali mengingatkan. Jadi ketika dia udah paham, kita di rumah juga sering diskusi ya. Bahkan saya juga ketika kalau sekarang dia udah lebih banyak, dia lebih banyak ilmunya, saya malah sering dibantah gitu. Maksudnya bantahnya dalam arti, kalau ketika saya melakukan suatu hal yang salah gitu kan, menurut saya itu dia sampaikan itu salah. Padahal dulu keinginan awalnya kita bicara, nanti dia akan berargumen, berhujah dengan dalilnya. Ini dalilnya. Ketika akhirnya, oh iya, saya yang salah ya. Kalau saya yang salah, saya minta maaf. Seperti itu. Jadi komunikasi jadi lebih baik, sama anak-anak pun begitu. Anak-anak pun saya dulu sekolahnya di sekolah umum. Terakhir sekarang saya udah pindahkan ke sekolah tahfiz semua. Ya alhamdulillah, yang sudah yang besar sudah 4 udah masuk juz 5. Juz. Ya, sudah 4 juz. Dia hafal. Yang kecil baru masuk 2 juz. Ya. Jadi ya itu juga nikmat ya, karena bisa mengarahkan mereka ke situ. Itu. Tidak semua orang punya kesempatan bisa seperti itu. Jadi saya bersyukur alhamdulillah anak-anak saya masih mau, walaupun dalam kesehariannya sering ada ya namanya anak-anak ya, masih main kan. Ya, seperti itu Mas Riki. Tapi alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan. Beda rasanya. Jadi itu Pak, mungkin berarti lingkungan kita sekarang ini mungkin insya Allah lingkungan ke depan kita lingkungan amin, Pak ya. Jadi kami sama Pak Taufik ini di yayasan sekarang sedang banyak yang kita pikirkan, sedang banyak yang kita ingin perbaiki. Jadi alhamdulillah beliau mau bergabung di sini, mungkin dengan pengalaman dulu yang di perbankan Pak ya, mungkin bisa diterapkan di keuangan kita, atau ya hal-hal yang positifnya lah. Kita tidak mengatakan bank itu sebenarnya jelek gitu loh, ada sisi baiknya juga sebenarnya. Cuman kan tidak berarti satu pekerjaan yang baik itu belum tentu baik juga buat kitanya sendiri gitu loh. Makanya saya cerita di awal tadi soal anak band tadi Pak, gitu kan.
kan sederhana sekali gitu loh. Ternyata dia melalaikan sholat orang lain. Padahal bukan sholat dia juga nggak sholat pada waktu itu kan. Jadi dia dengan memikirkan sekian banyak dosa orang yang dia tanggung gitu loh. Jadi dosa sendiri mungkin ya, udahlah gampang lah dosa sendiri kok. Nanti tua saya tobat aja lah gitu gimana. Tapi dia sudah sampai berpikir berapa banyak orang yang nonton ratusan atau ribuan bahkan nonton konser saya yang saya lalaikan sembahyangnya. Bayangin aja gedenya dosanya ke saya. Nah sampai segitu berpikirnya. Jadi wajar dia memang betul-betul kabur lagi dari dunia itu gitu kan Pak. Nah jadi mudah-mudahan seperti Pak Taufik bilang tadi, pesannya bagus sekali menurut saya, karena yang mungkin akan ada gejolak atau perlawanan dari diri kita ketika kita ingin masuk ke dunia seperti itu Pak ya. Nah, maksudnya dunia hijrah tadi, hijrah itu kan kalau saya orang awam menganggapnya itu perjalanan Pak. Ya perjalanan itu kan berarti bukan yang baiknya saja, yang buruk, termasuk yang buruk tadi gitu kan. Jadi saya tambahkan sedikit, ada hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu gitu ya, nah maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Itu maksudnya adalah ketika kita ingin berhijrah, kita harus berilmu dulu. Benar. Kalau kita nggak punya ilmunya, akhirnya nanti jadi orang kalap. Jadi karena ikut-ikutan kita nggak ngerti, kita ini mau ngapain sih sebenarnya gitu. Kalau kita nggak memahami makna kita mau hijrah itu seperti apa, seperti yang hadis riwayat dari Umar bin Khattab ya, segala perbuatan itu berawal dari niat. Barang siapa yang niatnya berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau seseorang yang hijrahnya karena niatnya ingin menikahi seseorang atau ingin yang lain seperti itu, ya itu yang dia dapat gitu loh. Jadi sebenarnya kembali kepada niat kita masing-masing. Dan satu lagi saya tambahkan soal perbankan tadi, bukan saya alergi dengan perbankan, bukan. Tapi yang saya pelajari dan saya dalami selama ini, sebenarnya perbankan itu secara sisi positifnya ada. Hanya saja mungkin bank belum bisa menerapkan bagaimana sih perbankan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat seperti itu gitu kan. Even itu perbankan syariah sendiri gitu. Jadi kenapa saya menghindari itu, ada satu hadis yang pernah saya ingat, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka itu akan lebih mendekati kepada keimanan. Jadi perkara syubhat itu samar-samar Pak. Jadi di perbankan syariah masih ada yang seperti itu. Jadi tidak semuanya juga jelek gitu. Jadi di perbankan syariah masih ada yang seperti itu. Yang mungkin di luar apa sendiri ya? Iya, di luar pengetahuan kita, gitu. Pasti ada lah. Ya, harusnya mungkin dari sisi perjanjiannya atau mungkin nasabahnya kali Pak ya. Dari sisi nasabah, karena dari sisi banyak lah. Ketika kita mau menerapkan aturan syariat Islam di dalam perbankan, penolakan juga ada dari nasabah sendiri, kadang ada dari internal kita sendiri, kadang dari ini kita sendiri. Walaupun secara konsep sebenarnya bank syariah itu sudah mendekati kepada pola bermuamalah secara Islam yang benar gitu. Hanya mungkin dalam prakteknya, dalam penerapannya di lapangan itu banyak yang melenceng dari kaidah-kaidah itu. Jadi kalau karena saya tahu luar dalam di dalam itu, jadi saya ini kalau saya pribadi, saya lebih baik saya nggak sanggup, maksudnya tidak sanggup hidup dalam, akan merusak ke diri sendiri gitu Pak ya, malah nanti daripada saya nggak bisa memperbaiki. Selama kan tujuannya sebenarnya perbankan syariah ini memperbaiki perbankan konvensional yang selama ini menerapkan aturan-aturan riba seperti itu ya. Kita mau memperbaiki, tapi sampai kapan saya bisa memperbaiki itu? Saya nggak sanggup gitu kan. Daripada saya yang terjerumus, mendingan lebih baik saya yang mengalah untuk tidak. Masih banyak jalan rezeki lain yang bisa saya ini. Bukan berarti perbankan itu jelek ya, enggak. Saya nggak mau mengatakan itu. Nanti saya dituduh. Wah, mentang-mentang udah hijrah nih, ngomongnya bank jelek aja gitu, tidak. Gitu. Kita tetap di bank konvensional pun ada produk-produk yang masih bisa digunakan kita, walaupun ini kayak jasa deposit, safe deposit box itu masih banyak yang halal di situ, tapi tidak semuanya kita sama ratakan dia haram. Makanya saya juga sedikit banyak belajar tentang muamalah kontemporer itu, saya pelajarin. Oh, ternyata di bank konvensional juga ada produk-produk yang sebenarnya halal secara muamalahnya gitu. Tapi karena dia bercampur dengan itu tadi dengan riba, jadi ya
ya otomatis kan ada hadisnya ya. Iya. Nabi mengatakan orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat transaksi riba, orang yang menyaksikan riba, dan orang yang membuat itu, mereka semua sama. Gitu. Jadi saya takut gitu aja sih. Ya, sebenarnya. Jadi pada intinya kalau yang saya tangkap itu yang Pak Taufik sampaikan ini, bahwasannya kita tuh ketakutannya sebenarnya untuk diri sendiri, Pak ya. Kita selain ketidaksanggupan kita untuk mengelola hal yang seperti itu, dan efek buruknya ke diri sendiri gitu loh. Mungkin ada teman-teman atau yang nonton mungkin masih nyaman dengan seperti itu gitu kan. Ya enggak apa-apa, silakan, kita hak masing-masing juga untuk mempertahankan itu, nyaman itu kan. Karena kan kalau di saya dan Pak Taufik kita udah nggak sanggup itu. Karena kan sifatnya namanya ibadah itu kan nafsi-nafsi ya, masing-masing ya, maksudnya sendiri-sendiri. Kita pun nanti bertanggung jawab itu sendiri-sendiri. Itu. Nggak bakal ngajak, dulu bos saya nyuruh begini, enggak. Pribadi. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau bicara soal hijrah sebenarnya bisa banyak sekali yang bisa kita bahas dengan Pak Taufik atau mungkin nanti dengan narasumber yang lain. Sebenarnya hijrah ini mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun terakhir lah mungkin yang mulai ada istilah-istilah atau mungkin yang orang baru melek ke sana, Pak, gitu kan. Dan bahkan ada yang sampai di titik ekstrim yang kayak kita bicarakan tadi tuh, ada yang sampai tidak belajar, mau hijrah tapi nggak belajar, dia sampai akhirnya di titik ekstrim tadi gitu loh. Makanya di dalam agama pun kita kan diharuskan belajar ilmu. Berilmu dulu baru beramal. Betul. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu sesat. Ya itu dia tuh. Berilmu tapi nggak diamalkan berdosa. Iya benar. Jadi sama-sama ini. Jadi berilmu dulu baru beramal. Cuman ya mudah-mudahan, Pak, dengan banyaknya orang-orang yang mungkin ngambil jalan itu gitu kan, tidak membuat para masyarakat jadi alergi. Karena saya kadang sedih, Pak. Itu kita bercelana seperti ini aja kesannya dibilang begitu gitu loh. Padahal saya celana begini bukan hanya karena sunnah tadi atau apa, tidak. Saya nyaman. Iya. Ya itu sebenarnya. Ya, saya dulu juga begitu. Iya. Padahal mikirnya saya celana cingkrang tuh, oh itu orang begini tuh, gini. Padahal nggak seperti itu juga. Padahal saya nyaman. Saya mau duduk, mau apa terus nyaman. Terus lingkungan kami juga tidak masalah dengan seperti ini. Jadi ada apa-apa. Ya saya juga begitu dulu. Awalnya juga begitu. Jadi ketika saya pakai celana begitu pakai celana naik dari atas mata kaki, teman-teman sekantor langsung apa ini dengan Pak Sastra, kalau saya di sana panggil Sastra kan, Pak celananya kenapa kan gitu. Oh nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Cuman sayang kalau bahannya panjang cuma buat nyapu lantai gitu. Jadi begitu paradigma masyarakat, pandangan masyarakat itu terhadap rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang hijrah itu seperti itu. Padahal tidak melulu seperti itu gitu loh. Banyak juga kalau dalam beberapa aturan-aturan agama, dan mungkin dalam beberapa aliran itu, Pak ya, atau dalam beberapa aliran apa sih, mazhab. Kalau dalam beberapa mazhab kan hanya aturan-aturan yang berbeda juga. Tapi sebenarnya intinya tujuannya sama gitu, Pak. Jadi kalau bagi yang hijrah mentalnya harus siap juga, Pak ya, dengan paradigma masyarakat di luar gitu kan. Tapi kalau saya sih masa bodoh, Pak. Yang jalanin kita jalanin kita kan. Kalau mereka kan mungkin melihatnya itu ya syukur-syukur mereka mau sama-sama sama kita gitu kan. Gitu. Jadi mungkin itu saja hari ini pembahasan saya dengan Pak Taufik. Mungkin nanti kedepannya, Pak, banyak yang mau kita bahas. Mungkin bisa dari sisi keuangan bisa, Pak ya. Dari sisi manajemen keuangan, sistem keuangan yang baik dan benar itu seperti apa. Karena itu yang lagi dikerjakan Pak Taufik saat ini di yayasan. Kita lagi membangun sistem keuangan yang baik, yang bagus ya, agar nanti kedepannya Yayasan Pendidikan Islam juga bisa disejarkan dengan yayasan-yayasan yang non-Islam, Pak ya. Karena kita lihat sekarang Yayasan Pendidikan Islam tuh bisa dikatakan lumayan tertinggal dari sisi IT-nya, teknologi dan apa. Dan kita terlalu monoton saya rasa ke situ gitu. Mudah-mudahan kedepannya baik gitu. Karena dengan orang-orang yang mungkin orang-orang tua kita mungkin sudah tidak sanggup, Pak. Jadi kita yang mungkin yang masih sehat bisa berpikir untuk gimana Islam ini lebih baik ke depannya, baik dari sisi pendidikan atau dari hal apapun juga gitu. Jadi mungkin itu dulu, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.